Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah Yu Hao dan kawan-kawan memutuskan untuk bertarung langsung melawan Dolo Banteng gila kemarin, beruntungnya para monster Shrek sangatlah mendominasi. Tapi tepat ketika Yu Hao mengeluarkan teknik tapak Haudong, Tang Wutong malah bisa merasakan kerinduan dan ketulusannya. Sementara Dolo Banteng sendiri menyadari kalau dirinya pasti akan meninggoy. Ia pun benar-benar sangatlah marah dan mencoba bertarung habis-habisan. Bahkan ia sampai mengeluarkan teknik 10.000 ikatan langit dan bumi. Tapi di saat semua sangatlah panik, Yu Hao malah memanfaatkan momen tersebut untuk kembali menyerang balik. Pada akhirnya dibantu juga oleh Tang Wutong, combo-wombo mereka berdua pun beneran bisa menyudutkan pria tersebut. Bahkan Wutong sampai mengeluarkan tombak dewa naga emasnya yang dikombokan juga dengan ledakan jiwa dari King Yu Hao. Dengan ini, Wang Yiheng, Dolo Banteng andalan dari Kekaisaran Ryu, harus terbunuh oleh generasi muda dari Akademi Shrek ya lur ya. Di sana Yu Hao hanya bilang ketika Dolo Banteng membantu Pangeran Tianran dulu, artinya ia memang sudah ditargetkan oleh mereka. Mendengar itu, Dolo Banteng hanya bisa menyesali perbuatannya sebelum pada akhirnya resmi menghembuskan napas terakhir. Yu Hao yang melihatnya, ia pun langsung memerintahkan Nona Guyi dan Xiu Xiu untuk mengambil semua alat pemanduro dari Dolo tersebut. Sementara itu, bala bantuan Kekaisaran Ryu yang baru tiba, melihat ketuanya yang sudah tak ada, mereka juga tak mau bertindak gegabah dan akhirnya bergegas mundur kembali. Di sana senior Sanshi hanya bilang kalau alat pemanduro yang mereka dapatkan ini benar-benar sangat berharga. Sama halnya dengan Dai Hao, ia pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi dalam sejarah peperangan, belum ada generasi muda yang bisa mengalahkan seorang Dolo sekaligus mendapatkan harta sebanyak ini. Pada akhirnya untuk mayat dari Wang Yiheng akan diserahkan kepada Dai Hao. Tak hanya itu, Yu Hao juga memberikan alat pemandu deteksi raw dari Kekaisaran Ryu sekaligus teknologi terbaru juga. Yang ternyata Yu Hao memang sudah merebut beberapa alat dari Kekaisaran Ryu sebagai bahan penelitiannya. Sontak Dai Hao yang melihatnya hanya mengatakan kalau pencapaian kali ini benar-benar tidak ternilai. Jelas selain mengakui kalau mereka adalah masa depan negara, Dai Hao juga sangatlah berterima kasih. Tapi Yu Hao masih dengan mode cueknya dan memutuskan untuk segera kembali ke camp terlebih dulu. Katanya dirinya sangat membutuhkan istirahat ekstra. Yolah. Dan benar saja setibanya di dalam camp, Yu Hao seketika langsung jatuh pingsan. Yang ternyata karena Yu Hao baru saja menggunakan teknik tapak Haudong, energi di tubuhnya memang sudah terkuras habis. Di sana di dalam kamar, Yu Hao masih saja memikirkan tentang Wang Dong. Bahkan ia sampai mempertanyakan apakah Wang Dong masih ada. Faktanya ketika ia mengantarkan Wang Dong ke sekte Hautian dulu, duo pamannya benar-benar sangatlah dingin. Yu Hao curiga antara Wang Dong sedang tertidur dalam waktu yang lama atau Wang Dong memang sudah tak ada lagi. Tentunya jika memang tak ada lagi di dunia, sebagai pria bucin di seluruh alam semesta, Yu Hao malah meminta untuk pergi juga ke alam baka ya lur ya. Waduh, King. Berbeda dengan Wutong, semenjak merasakan kerinduan mendalam di tapak Haudong kemarin, ia semakin bertanya-tanya kenapa dirinya bisa merasakannya. Sedangkan di sisi lain, Putri Jiu Jiu pun mengkonfirmasi kalau Wang Yiheng beneran ditumbangkan oleh King Yu Hao. Kali ini Dai Yu Heng Layang sangatlah kaget. Nyatanya meskipun dirinya lebih tua 5 tahun dari Yu Hao,
Tapi dari segi kekuatan, Yu Heng sudah tertinggal sangatlah jauh. Putri Jiu Jiu yang penasaran langsung menanyakan bagaimana mereka bisa mengalahkannya. Tapi Dai Hao yang hanya melihat endingnya saja, hanya mengatakan kalau Yu Hao dan 7 anggota lain berada di bawah koordinasi seorang Master Roh pengendali. Master Roh pengendali inilah yang menyusun rencananya sehingga kemenangan telak pun bisa diraih. Meski begitu, Dai Hao juga mengatakan kalau kemenangan ini atas kontribusi dari senior Sansi, senior Nanan, Yu Hao, dan senior Jiju. Mendengar itu, Putri Jiu Jiu langsung menegaskan kalau master pengendali itu pasti adalah Yu Hao itu sendiri. Bahkan Yu Heng juga mengkonfirmasi kebenarannya karena memang ketika di turnamen antar benua dulu, Yu Hao memang sudah merupakan master roh pengendali dan selalu memainkan peran utama. Pada akhirnya Dai Hao lagi-lagi mengakui kalau Yu Hao memang pantas menjadi calon ketua di Pavilion Dewa Laut. Bahkan statusnya yang merupakan anggota Dewa Laut termuda dalam sejarah bukanlah gelar belakang. Sampai keesokan harinya, Yu Hao dan kawan-kawan berkumpul lagi di aula utama. Di sanalah Dai Hao lagi-lagi berterima kasih atas kontribusi besar kemarin. Bahkan Yang Mulia akan memberinya sebuah hadiah besar sekaligus gelar bangsawan juga. Tapi belum sempat mengobrol lebih jauh, pasukan melaporkan kalau mereka mendapatkan pesan darurat dari Kekaisaran Tianhun. Jadi pesan itu memberitahukan soal peringatan kalau benua Dolo pasti akan mengalami bencana besar. Yang ternyata Kekaisaran Tianhun sudah hancur total. Di mana sekte tubuh mengalami kerusakan parah dan kota Tiando sudah terambil alih. Dijelaskan perang baru saja dimulai beberapa belas hari yang lalu. Tentu jika kondisi tetap seperti ini, Kekaisaran Tianhun pasti akan jatuh sepenuhnya. Dan itu juga akan berimpak kepada Kekaisaran Xinglo, Kerajaan Doling, dan bahkan Akademi Shrek. Terlihat di sana juga ada beberapa anggota dari setiap kekaisaran yang sudah dikumpulkan. Yu Hao yang mendengarnya hanya mengatakan kalau mereka hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah konservatif dan yang kedua adalah agresif. Konservatif adalah mereka akan menarik para pasukan, mengumpulkan semua kekuatan, meminta bantuan Akademi Shrek dan bersatu dengan Kerajaan Doling beserta sekte-sektenya. Tujuannya sederhana untuk memanfaatkan kesempatan agar Kekaisaran Ryu menyerang secara terpisah. Dengan begitu mereka bisa bertarung mati-matian. Mendengar itu, Dolo Tianyin dari Kekaisaran Xinglo langsung menanyakan tentang cara kedua. Cara kedua yaitu agresif. Mereka akan mempertaruhkan semuanya dan langsung menerobos pertahanan dari Kekaisaran Ryu. Atau dengan kata lain akan menyerang secara langsung. Sontak semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi jika menyerang secara langsung, mereka masih belum bisa mengatasi ancaman dari menara kematian. Tapi tenang, alasan Yu Hao menyarankan rencana ini karena ia sudah punya solusi untuk mengatasinya. Di mana rencananya hanya akan berpaku kepada Yu Hao itu sendiri. Bahkan ia pun juga langsung menjelaskan tentang detailnya. Sampai di malam harinya, sebelum menjalankan aksi tersebut, Dai Hao memberikan gigi harimau kepada Yu Hao. Katanya ini adalah peninggalan dari ayahnya. Atau dengan kata lain adalah peninggalan kakek Yu Hao itu sendiri ya lur ya. Jadi gigi ini berasal dari nenek moyang mereka yang mengalahkan monster jiwa tipe harimau. Di mana giginya memiliki aura membunuh yang bisa melindungi diri. Alhasil mau tak mau Yu Hao pun mengambilnya dan berterima kasih. Tapi Dai Hao bilang kalau mereka lah yang seharusnya berterima kasih. Bahkan ia menegaskan bahwa rakyat Kekaisaran Xinglo tak akan pernah melupakan jasanya Yu Hao. Pada akhirnya mereka pun segera berangkat terbang ke atas. Tapi Wutong ternyata sudah mengikuti diam-diam dan memutuskan untuk terbang ke atas juga. Setibanya di atas, Yu Hao pun mengatakan agar dirinya pergi sendiri. Alhasil Dai Hao hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Bahkan ia berpesan agar Yu Hao kembali hidup-hidup. Dengan ini King Yu Hao lagi-lagi menjalankan misi yang sulit. Di mana dengan mengandalkan deteksi mentalnya, Yu Hao bisa dengan mudah melihat semua alat pemandu roh dari Kekaisaran Ryu. Yang ternyata tujuan Yu Hao adalah menara Dewa Kematian ya lur ya.
Untungnya meskipun Kekaisaran Ryu sudah menambahkan beberapa alat pemandu roh di tingkat tinggi, Yu Hao masih bisa melewatinya. Bahkan Yu Hao dengan sengaja memicu semua alat di sana agar ia bisa menerobos masuk ke dalam jangkauan dari formasi musuh. Saat itulah Yu Hao pun benar-benar dibuat kaget. Nyatanya meskipun dari jarak yang sangatlah jauh, ia sudah bisa merasakan tekanan dari menara kematiannya. Yu Hao yang merasakannya lagi-lagi dibuat kaget. Nyatanya jiwanya seperti sedang diserang. Dan benar saja di saat itu jugalah Yu Hao langsung digempur oleh banyak serangan. Tapi untungnya Wutong datang tepat waktu dan berhasil melindunginya. Hal itu membuat Yu Hao pun sangatlah kaget karena Wutong ternyata sudah mengikutinya. Namun Wutong hanya bilang kalau tugasnya di sini memang untuk membantu. Pada akhirnya Yu Hao juga tak menolak sama sekali dan menegaskan untuk kedepannya Wutong harus mendengarkan perintahnya. Di mana Yu Hao akan mengantarkannya ke atas gunung dan Wutong hanya perlu menyerang sekuat tenaga. Sisanya serahkan saja pada dirinya. Tapi semakin mereka mendekati menara Dewa Kematian, mereka kembali dihadang oleh berbagai harta yang langka. Salah satunya adalah alat pemandu roh tingkat 7 yaitu cahaya penolakan. Cahaya penolakan berfungsi untuk mendorong pukulan jauh. Namun untungnya persiapan mereka juga sangatlah matang sehingga combo maut dari mereka berdua bisa dengan mudah mengatasinya. Saat itulah Yu Hao pun langsung melemparkan Wutong ke atas gunung untuk memberikan serangan telak kepada menara kematiannya. Tapi sayang menara kematian tiba-tiba malah aktif. Sontak Yu Hao yang panik, ia pun langsung menggunakan teknik perpindahan milik senior Sanshi untuk menukar tubuh mereka. Dengan ini Yu Hao lah yang harus menerima serangan telak dari menara kematian itu. Bahkan Yu Hao juga langsung tertangkap. Meski begitu, Wutong juga tidaklah menyerah dan mencoba untuk menyelamatkannya. Terlihat keadaan pun sangatlah tegang. Untuk kesekian kalinya, Yu Hao lagi-lagi berada di posisi hidup dan mati. Sementara itu, Luli juga sangat mengkhawatirkan kakaknya itu. Yang ternyata sebelum berangkat tadi, Yu Hao memang sempat berpesan jika memang dirinya tidak kembali, katakan saja semua kebenaran kepada ayahandanya. Kembali kepada Yu Hao, setelah tertangkap, ia pun merasa kalau tubuhnya seperti dibelang. Dalam sekejap, ia pun mengingat semua kenangan manis di sepanjang hidupnya. Dari bersama sang ibunda dan juga bersama Wang Dong. Tapi untungnya, meskipun sudah dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba cincin dan segel dari Ditian malah bereaksi membuat menara kematian pun malah mati kembali ya lur ya. Waduh. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana tak hanya Yu Hao saja, banyak pasukan yang sudah tertangkap oleh menara kematian. Bahkan untuk Yu Hao ternyata ia belumlah aman sama sekali dan masih harus menghadapi ganasnya menara tersebut. Tapi sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. See ya!